Kembali ke medan pertempuran, Lee Min Sung yang sudah terpengaruh Stardust melesat dengan cepat untuk menyerang monster salamander yang ada di hadapannya. Tebasan itu berhasil mencincang monster itu secara instan. Baik Miho sangat terkejut melihat kemampuan Lee Min Sung yang terlihat tidak wajar. Namun, meskipun tebasan Lee Min Sung berhasil memberikan banyak luka, monster salamander itu belum tumbang. Monster itu pun terlihat sangat marah dan menghempaskan ekornya ke arah Lee Min Sung. Serangan itu sukses memukul mundur Lee Min Sung. Di sisi lain, Dojin yang sedari tadi mengamati pertempuran merasa meskipun Lee Min Sung sudah dia berikan Stardust Fragment, namun kekuatannya tidak dapat mencapai seorang Hunter Rank S. Dojin pun memutuskan untuk menggunakan salah satu kemampuan unik yang dimiliki oleh kepingan Tiel, yaitu memperkuat benda yang dia miliki. Dalam konteks ini, yaitu Stardust Fragment yang ada di dalam tubuh Lee Min Sung. Dojin pun langsung mengaktifkan kemampuan itu dan memperkuat magic power milik Lee Min Sung. Selain itu, dia juga memperkuat ketajaman senjata yang digunakannya. Dan boom, efeknya sangat gila. Dengan sekali hempasan pedangnya, Lee Min Sung sukses menumbangkan seekor kadal salamander itu. Bahkan efek kekuatan yang dikeluarkan oleh Lee Min Sung sampai keluar dungeon. Dua Hunter Rank S yang berjaga di luar pun merasa terkejut dengan hempasan mana yang berasal dari dalam dungeon. Begitu juga dengan Baek Miho, dia seakan tidak percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Di sisi lain, setelah selesai membunuh satu monster, Lee Min Sung tampak sangat kelelahan. Dojin pun menilai bahwa tubuh Lee Min Sung bukanlah wadah yang tepat untuk menyimpan kekuatan Hunter Rank S. Sementara itu, Baek Miho tetap dalam kondisi kebingungan. Dia merasa bahwa kemampuan Lee Min Sung barusan bukanlah kekuatan setingkat Hunter Rank A. Setahu Baek Miho, Stardust tidak efektif terhadap Hunter Rank tinggi. Miho pun jadi curiga jika kemungkinan ada obat awakening lain selain Stardust yang dia ketahui. Di tengah lamunannya, Miho dibuat terkejut. Di belakangnya, Dojin sudah ditikam oleh Lee Min Sung menggunakan pedangnya. Ternyata, meskipun Lee Min Sung sudah dirasuki Stardust Fragment, dia berhasil mempertahankan kesadarannya dan tubuhnya berhasil dia kendalikan. Dengan nada penuh percaya diri, Lee Min Sung mengatakan bahwa orang seperti Dojin tidak akan bisa mencuci otaknya. Dia pun berencana untuk memanfaatkan kekuatan yang Dojin berikan kepadanya. Di sisi lain, para hunter termasuk Baek Miho merasa panik dengan apa yang Lee Min Sung lakukan. Sementara Lee Min Sungnya sendiri yang berdiri di samping tubuh Dojin yang sudah terkapar bersimbah darah, masih merasakan efek yang sangat dahsyat dari obat yang ada di dalam tubuhnya. Suara asing terus bergema di dalam kepalanya. Karena sadar bahwa di luar dungeon ada dua Hunter Rank S yang masih berjaga dan siap menangkapnya kapan saja, dia berencana untuk kabur sebelum semuanya terlambat. Lee Min Sung pun langsung melesat dengan cepat melewati para hunter yang ada di hadapannya. Merasa bahwa dia sendiri tidak akan mampu menghentikan Lee Min Sung, Baek Miho memerintahkan seorang hunter yang ada di sana untuk mengirimkan sinyal SOS kepada Hunter Rank S yang ada di luar. Hunter itu pun langsung menuruti perintah dari Miho. Namun di sisi lain, tubuh Dojin kembali bangkit. Meskipun organ vitalnya sudah ditusuk oleh Lee Min Sung, Dojin tidak mati. Dojin pun tersenyum mistis. Dia menemukan sebuah fakta unik bahwa fragmen yang dia miliki ternyata bisa dipatahkan oleh manusia yang memiliki tekad sangat kuat. Sementara itu di tempat lain, Lee Min Sung yang telah berhasil keluar dari dalam dungeon mencoba untuk lari secepat mungkin dan mencari persembunyian di kota terdekat. Namun, di tengah pelariannya itu sebuah dagger melesat dengan cepat dan menancap tepat di depan matanya. Lee Min Sung pun langsung melihat ke arah datangnya dagger itu. Di balik hutan terlihat sosok berjalan ke arahnya. Sosok itu adalah Suho yang sedang dalam mode pria bertopeng. Dia sedari tadi menunggu kesempatan untuk bertemu dengan Lee Min Sung untuk menginterogasinya terkait Stardust dan Apostle of Itarim. Mendengar maksud dan tujuan dari orang yang menghentikannya, Lee Min Sung pun terkejut. Karena setahunya, belum ada manusia yang mengetahui soal Apostle di dunia ini. Namun, setelah dia mengamati sosok yang ada di hadapannya itu, dia teringat momen Brockie dan gangguan distribusi Stardust. Semua berkaitan dengan sosok pria bertopeng. Jika dugaannya benar, maka wajar jika dia mengetahui terkait sosok alien Apostle di dunia ini. Lee Min Sung merasa bahwa dirinya tidak boleh membuang-buang waktu karena para hunter yang mengejarnya akan segera muncul. Dia pun langsung mengayunkan belatinya untuk menyerang Suho. Namun siapa sangka, serangan Lee Min Sung dapat dengan mudah ditangkap oleh Suho. Melihat hal itu, Lee Min Sung pun terkejut. Menurut penilaiannya, jumlah mana pria bertopeng sangat rendah. Seharusnya dia bukanlah tandingannya.
Dia bingung bagaimana bisa serangannya dipatahkan oleh orang yang memiliki mana jauh di bawahnya. Di saat sedang bengong itulah, tiba-tiba tendangan mantap yang dilancarkan oleh Suho sukses menghujam dagu Lee Min Sung hingga moncrot. Tak hanya berhenti di situ saja, Suho pun lanjut melancarkan tinjuannya yang berhasil membuat Lee Min Sung kewalahan. Di momen itulah, Beru menjadi seorang narator yang menjelaskan bahwa meskipun mana Suho kecil, namun dia terus-terusan memperkuat kekuatannya sehingga kekuatan fisiknya sudah melampaui seorang hunter rank A. Kemudian adegan berpindah ke dalam dungeon. Di sana, Baek Miho merasa heran kenapa Park Do-jin masih bisa hidup meskipun jantungnya sudah ditusuk oleh Lee Min Sung. Bukannya menjawab pertanyaan Miho, Park Do-jin justru berniat untuk memasukkan Stardust Fragment ke dalam tubuh Baek Miho. Untungnya, niat buruk Do-jin itu gagal karena tiba-tiba dua Hunter Rank S muncul untuk memastikan keselamatan para Hunter yang ada di dalam dungeon. Saat itulah, Miho langsung menjelaskan detail kejadian yang ada di sana. Dia bilang, pelaku utamanya adalah Lee Min Sung. Kekuatan magicnya meningkat dengan sangat pesat. Miho menduga itu adalah efek sebuah obat. Dan saat berada di bawah pengaruh obat itu, Lee Min Sung menyerang Hunter Park Do-jin dan langsung melarikan diri. Namun Hunter Choi justru kaget karena Do-jin seperti tidak terluka sama sekali. Do-jin pun mengatakan itu karena dia mempunyai skill penyembuhan. Melihat Hunter Choi yang justru penasaran dengan kemampuan dari Do-jin, Miho pun jadi panik. Dia mengatakan bahwa mereka seharusnya segera mengejar Lee Min Sung sebelum dia sampai ke kota terdekat. Mendengar perkataan Miho, Pak Choi langsung menoleh ke arah Pak Lim. Dan yap, Hunter Lim Taegyu sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, Do-jin justru khawatir jika Pak Lim akan segera menangkap Lee Min Sung. Meskipun tak akan ada yang percaya perkataannya, namun itu akan membahayakan keberadaannya di dunia ini. Atas dasar itulah, Do-jin berencana untuk segera melenyapkan Lee Min Sung sebelum tertangkap oleh Pak Lim. Meskipun dia harus kehilangan divine power-nya, tapi Do-jin akan mencoba mengendalikan tubuh Lee Min Sung dan menghancurkannya. Namun dalam penglihatannya, Lee Min Sung terlihat sedang bertarung. Dan alangkah terkejutnya Do-jin bahwa orang yang sedang menghadapi Lee Min Sung adalah pria bertopeng. Do-jin pun jadi curiga bahwa pria bertopeng hitam itu juga sedang mengincar Lee Min Sung sama seperti yang dilakukan oleh Asosiasi Hunter. Melihat hal itu, Do-jin jadi tertarik dengan keanehan yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah adanya Hunter Rank S. Lalu kejadian Lee Min Sung yang bisa melawan keyakinan Miss Bird. Tidak ada yang berjalan sesuai dengan rencananya. Hal itu jauh berbeda dengan dunianya yang semua makhluk patuh terhadap kehendak dewa. Kemudian kita dibawa kembali ke dalam pertempuran. Lee Min Sung terlihat sangat panik karena ternyata dirinya tidak bisa menghabisi pria bertopeng dengan cepat. Semakin banyak waktu terbuang, maka dirinya akan semakin dalam bahaya. Menyadari hal itu, Lee Min Sung pun bersedia menjawab pertanyaan agar dia dibiarkan untuk pergi. Di sana Lee Min Sung menjelaskan bahwa dia telah dikhianati oleh Apostel. Lalu, Lee Min Sung bertanya pada Suho apakah dia ingin membunuh alien itu. Namun Suho menjawab jika bisa dibicarakan baik-baik, maka dia tidak akan membunuhnya. Mendengar jawaban itu, Lee Min Sung jadi teringat dengan sebuah perannya di masa lalu ketika menjadi seorang yang sangat naif. Karakter membosankan yang tidak memiliki ego. Orang yang hanya memilih di dalam batasan moralitas, kebaikan, bermasyarakat, dan ekspektasi orang lain tanpa mengetahui apa yang dirinya sendiri inginkan. Perkataan Lee Min Sung itu sukses menembus ulu hati Suho. Namun, di saat Lee Min Sung akan mengungkapkan identitas dari Apostel, tiba-tiba dirinya sudah berada dalam genggaman Apostel. Do-jin mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Lee Min Sung berbicara lebih jauh lagi. Dan boom! Sebuah ledakan mana besar terjadi. Beru menyadari bahwa itu adalah aura dari Itarim. Dan aura itu jauh lebih besar dibandingkan saat bersama Groki. Dari balik aura itu, muncul sosok aneh bersayap. Ya, tubuh Lee Min Sung saat ini telah sukses diambil alih oleh Park Do-jin. Di sana, perwujudan itu memuji usaha Suho yang telah berusaha keras untuk bertemu dirinya. Di samping itu, dirinya sebenarnya juga ingin bertemu dengan Suho. Di sana, Do-jin yang mengendalikan tubuh Lee Min Sung menatap Suho dengan tatapan tajam dan penuh amarah.